Jangan lupa yang belum subscribe, kalian harus subscribe dulu. Aku hitung ya. Cepetan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus nyalain notifikasinya ya. Assalamualaikum. Oh, hayo, gozaimasu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Risma Nur Amalia, di sesi Cuberma, curhat bersama Risma. Nah guys, di video kali ini aku mau bikin konten tentang toxic relationship di sesi Cuberma ini ya. Nanti akan aku ceritakan pengalaman aku waktu dulu banget, tahun berapa ya, tahun 2016an gitu ya. Nah aku pernah mengalami toxic relationship. Nah tapi sebelum ke videonya nih dimulai, aku mau ngasih tahu ke kalian, jangan lupa untuk di like dulu video ini. Terus yang belum subscribe dulu, terus nyalain notifikasinya, plus sebarin ke sosial media kalian. Oke, jangan lupa, aku tunggu loh. Nah, jadi toxic relationship itu kan namanya artinya tuh hubungan beracun kayak gitu ya. Nah, di sini nanti akan aku jelasin ceritanya, bukan masalah artinya apa atau terus ciri-cirinya apa. Pokoknya bukan menceritakan seputar relationship, maksudnya menceritakan toxic relationship, bukan itu, tapi aku di sini tuh mau menceritakan pengalaman aku di mana aku dulu pernah mengalami toxic relationship. Nah itu ya guys. Jadi ya sebelumnya tuh aku belum pernah cerita ke siapa-siapa, cuman aku cerita ke pasangan aku yang sekarang ya. Soalnya orang tua aku nggak tahu gitu loh ya. Jadi aku ya cuma memendam diri sendiri gitu ya. Jadi aku tuh kenapa mau share video ini ke kalian, cerita aku ke kalian tuh jadi biar ada manfaatnya juga buat kalian gitu. Jadi kalian tuh bisa mengambil yang baik-baiknya buat kalian. Kalau yang ada yang jelek ya kalian buang aja gitu ya guys. Pokoknya di sini tuh ya bisa dibilang aku ngasih tahu ke kalian tuh secara dua mata gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak ngobrol gitu sama kalian. Aku tuh kayak curhat gitu sama kalian gitu ya guys. Nah kalian punya cerita atau apa gitu keluh kesah, kalian bisa sharing ke aku gitu. Terus siapa tahu nanti aku bisa memberikan nasihat gitu ke kalian, saran sedikit gitu biar bisa membantu kalian juga. Ya sebisa aku sih gitu. Nah jadi aku waktu dulu pernah mengalami kejadian ini tuh sama seseorang. Ya bisa dibilang tuan dia lah ya, maksudnya beda setahun sih gitu. Tuan dia. Nah aku sih merasanya pertama kali aku merasa nyadar gitu kalau itu tuh hubungan tuh kayak toksik gitu. Kalau maksudnya udah memasuki tahap toksik gitu ya. Pertama tuh dari misalnya curigaan, itu gimana ya wajar sih curiga gitu. Terus yang paling aku menyadari itu dia tuh dari posesif. Itu yang namanya maksudnya itu tahap mulai kayak ada kalian tuh harus waspada gitu. Yang pasangan kalian posesif banget, kebangetan gitu ya, itu kalian harus hati-hati guys. Dulu aku pernah dia tuh posesif sampai kalau misalnya nih ya kan aku
kalau misalnya main harus lapor ke dia, aku main kesini sama ini kayak gitu, pokoknya intinya lapor. Terus yang paling parah tuh kalau misalnya aku dijemputan ya, maksudnya kan aku kerja, terus kalau dijemputan tuh di bis, kalau misalnya aku duduk terus pasangan aku nanya, kamu duduk sama siapa kayak gitu, terus aku jawab, aku duduk sama si ini atau siapa gitu, atau sendiri kayak gitu. Terus dia tuh suka nggak percaya gitu, terus akhirnya terus dia minta pap, aku harus duduk aku duduk sama siapa, beneran atau enggak kayak gitu. Intinya dia nggak pernah merasa percaya kepada diri aku. Nah dari situ terus aku merasa yang kedua tuh dia mulai kasar dalam bicara kalau misalnya dia marah. Sebelumnya kalau misalnya marah tuh aku paling gak suka dia bilang kasar gitu, maksudnya kalau dia kasar aku kayak merasa kayak kok gini sih gitu, orang tua aku aja nggak kayak gitu, nggak kayak dia kalau marah tuh gitu guys. Makanya dari situ aku udah ngerasa kalau dia tuh toksik sama aku gitu ya. Jadi kepikiran gitu sih ya, maksudnya ya jadi ke kitanya tuh kayak nggak nyaman gitu. Nah bukan dari situ juga, dia tuh kasar sampai ke fisik ya guys. Pokoknya dia sampai pernah ke fisik. Jadi apa ya, pokoknya ada kejadian waktu dulu tuh intinya aku kayak chattingan sama cowok orang luar negeri gitu. Nah terus dia tuh kayak nggak percaya gitu, masa sih gitu loh. Terus dia nyangkanya aku selingkuh kayak gitulah, bla 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 kayak gitu, aku dituduh yang macam-macam lah. Tapi tujuan aku bukan gitu loh guys, jadi kayak aku tuh pengen belajar gitu, bisa berkomunikasi sama orang luar kayak gitu lewat chatan gitu. Kalau misalnya aku langsung face to face kayak gitu, kayak aku sungkan gitu, takut gimana gitu ya kesannya. Nah ini tuh aku coba dari chat gitu, pokoknya nanti ada aplikasi apa gitu ya, aku lupa lagi. Aku chatan sama orang luar negeri, nggak tahu aku lupa itu dari negeri mana gitu. Terus yang sangka itu dia sampai ngebit ya guys, ngebit sampai biru gitu guys. Emangnya nggak sakit ya? Terus di situ ya nangis sih ya, kayak cuman aku tahan gitu loh, kayak ya udahlah gitu, mungkin emang salah gue gitu ya. Tapi di situ aku kayak udahlah bodo amat gitu ya, mau di gimana atau gimana lah gitu, yang penting aku kayak ya di situ tuh kayak aku merasa kayak aku yang salah loh, bukan dia. Nggak tahu ya, itu kayak aku tuh kayak terperangkap di situ guys. Terus nih aku cerita lagi, kayak waktu dulu sampai aku pernah ada kejadian lagi. Pokoknya ini tuh kayak puncak-puncaknya aku udah nggak tahan sama dia gitu. Jadi kayak pokoknya dia tuh sering berulang-ulang kalau misalnya dia marah dia kasar, terus nanti sama aku diudahin gitu ya hubungannya, terus dia minta maaf, terus nanti sebulan kemudian kayak gitu lagi. Pokoknya berulang-ulang terus gitu ya, jadi kayak nggak ada perubahan. Jadi bikin akunya nggak nyaman gitu, mau berhenti juga ya gimana gitu ya, rasa sayang masih ada, cuman aku nggak bisa gitu, nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu dalam hubungan tuh. Jadi nanti takut ke depannya jadi gimana gitu ya, berantakan gitu. Orang pacaran aja udah kayak gitu, apalagi kalau udah berumah tangga gitu loh. Aku mikirnya waktu dulu tuh udah mulai sadar-sadar dikit lah gitu, karena itu udah mulai gak nyaman gitu. Terus sampai aku memutuskan beneran udahan gitu ya guys. Aku waktu kan aku kerja ada shift, maksudnya 3 shift gitu. Terus yang pertama ada shift
pagi, sip apa sip 2 tuh sore ya, terus sip 3 tuh malam. Nah terus aku tuh pas sip malam kan aku otomatis aku pulang, bukan, sip sip 2 kan berangkat jam 3, pulang jam setengah satuan gitu ya. Nah di situ aku kaget. Nah dari situ tuh jam setengah satu, ada yang jemput. Terus yang jemput tuh dia ternyata gitu guys. Terus dari situ kayak pokoknya sangat gimana ya, pokoknya perasaan campur aduk mulai datang ke aku. Dari rasa takut ada, terus cemas ada, gelisah ada, kayak gitu. Pokoknya udah nggak tahu lah harus kayak gimana lagi di situ ya. Dan bodohnya aku malah ya ikut gitu, maksudnya ikut pulang sama dia gitu loh, karena dia tuh kayak udah emosi banget gitu ya. Pokoknya di situ ada problem apa gitu ya, aku sampai lupa, sampai membuat dia tuh marah besar gitu ya guys. Di situ aku sampai dibawa ngebut ya, itu malam-malam aku sampai nangis gitu loh ya. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya kayak gitu mah ya udahlah, aku udah nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Di situ mikirnya kayak aku tuh takut kalau misalnya dia ngebunuh aku kalau kayak gitu. Pokoknya negative thinking banget di situ ya guys. Pokoknya situ udahlah, aku harus melepaskan dia gitu loh. Gak bisa kayak gitu terus ya. Dari situ sampai akhirnya dia marah, terus dia nanya ke aku, ada apa gimana ya, pokoknya ada hubungan apa kamu sama ini, katanya gitu. Waktu dulu teh ada apa salah paham gitu. Dia pokoknya kalau misalnya udah curiga, dia nyangkanya tuh kayak selingkuh terus kayak gitu ya guys. Aku kayak capek gitu udah dituduh-tuduh, padahal aku tuh nggak selingkuh gitu loh. Terus aku pernah sampai di gini ini aku ditarik. Pokoknya di situ aku nangis sejadi-jadinya. Aku mohon, aku gak mau kayak gini gitu ya. Udahlah, kata aku teh udahan aja gitu ya, aku gak mau terusin. Terus dia sampai bilang, ya udah kamu aku turunin di sini. Nah pas di situ tuh di tempat pokoknya gelap banget ya, aku nggak tahu itu daerah mana. Aku pokoknya di situ takut, nggak mau turun di sini, cuma pengen pulang, kata aku tuh gitu ya. Sampai menjerit-jerit aku tuh di situ. Dan di situ nggak ada siapa-siapa guys, nggak ada orang lewat, motor lewat, nggak ada gitu. Nah pokoknya di situ kayak udahlah, sampai akhirnya aku dibentak-bentak, udah dicaci maki, dimarahin lah abis-abisan di situ udah tuh. Sampai akhirnya tiba di rumah. Nah dia anehnya tuh dia langsung minta maaf gitu guys, minta maaf. Udah kayak nyesel banget ya, udah kayak gitu marahin aku kayak gitulah. Nah di situ kayak aku tuh kayak udahlah gitu, ngapain sih harus dimaafin lagi gitu. Oh dia nanti akan berulang lagi kayak gitu, setiap marah selalu aja kayak gitu. Aku udah nyaman gitu. Dari situ udah tuh aku udah mulai kayak udah ngeblok WA-nya, atau enggak udahlah akun sosmed aku hilangkan semuanya gitu, biar dia enggak nggak musik lagi gitu ke akunnya. Pokoknya intinya kayak gitulah. Aku cerita cuman segitu aja. Maksudnya itu kejadian yang paling menurut aku nggak bisa aku lupain sampai sekarang gitu ya guys. Nah selebihnya tuh aku pengalamin cuman kayak sikap dia ke aku gitu. Cuman sikap dia ke aku terlalu ngekang, pokoknya posesif. Nah dari itu doang gitu. Terus yang kejadian yang kayak tadi aku ceritain itu yang paling membuat aku sampai nggak bisa gimana ya. Aku sih udah maafin ya. Jadi buat kamu, kalau misalnya kamu nonton video ini, aku udah maafin ya kesalahan kamu dulu ke aku, udah maafin. Cuman ya aku pikir aku mohon sama yang nonton ini,
kalian tuh para cowok jangan sampai menyakiti hati perempuan gitu, apalagi sampai menangis. Coba weh oh no, coba kalian kalau misalnya ibu kalian disakitin sama cowok lain gitu loh. Ini buat para cowok ya guys yang nonton video aku, dan buat cewek tuh jangan gimana ya, kita tuh jangan mau kalah sama cowok, jangan mau aja dianggap bodoh sama cowok gitu. Kalau misalnya perlakuan cowok kalian tuh nggak baik, kalian tolak aja, atau enggak kalian gimana ya, kalian sebisa mungkin kalian harus bisa melawan diri gitu, jangan maunya gitu kayak giniin, mau gituin, mau pokoknya dibentakin, mau kayak gitulah, pokoknya jangan sekalinya dibentak kalian tuh nggak mau gitu. Maksudnya kalian tuh harusnya marah atau gimana lah, pokoknya intinya kalian omongin baik-baik gitu. Kalau misalnya kalian masih sayang sama pasangan kalian gitu, bisalah diomongin baik-baik gitu. Dan waktu itu aku udah nggak bisa tuh kalau misalnya ngomong baik-baik, dia akan jawabnya ya nanti aku gak akan kayak gitu lagi, pokoknya kayak gitulah. Udah bosan aku ngomong kayak gitu, jadi ya udahlah, mendingan ya udahan gitu. Jadi itu tuh pelajaran buat aku banget ya, untuk saat ini. Kalau misalnya aku memilih pasangan tuh harus yang jeli, harus yang lihat dulu sikapnya kayak gitu ya, sikapnya dia penyayang atau malah bikin hati aku sama pikiran aku jadi keganggu gitu ya. Kan itu namanya bikin orang tuh jadi ngebatin ya, bisa dibilang ngebatin juga itu aku benar-benar kayak kalau misalnya kerja juga ketakutan banget, benar-benar ketakutan. Nah pas waktu udah selesai udahan sama dia tuh, dia masih kayak berusaha buat ketemu aku, pengen minta maaf kayak gitulah intinya. Dan sampai bulan-bulan kemarin juga dia waktu itu ngechat ke akun Instagram adik aku, katanya pengen ketemu sama aku untuk minta maaf katanya gitu. Cuman ya aku mah udah minta maaf, udah maafin gitu ya kesalahan dia. Ya semoga aja dia diberi hidayah gitu ya. Terus jangan sampai diulangi lagi kesalahan kayak gitu, itu nggak baik ya. Nah pokoknya udahlah segitu dulu ya cerita aku, nanti akan aku lanjutkan ke pengalaman aku berikutnya ya guys. Pokoknya semoga bermanfaat video aku ini ya guys. Pokoknya kalau misalnya kalian ada cerita, kasih tahu aja ke aku ya guys, atau enggak kalian bisa komen dan DM ke IG aku ya guys. Oke, ditunggu. Just for fun and have fun. See you next time. Dadah. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.